balik lagi nih. Kita akan membahas film series horor yang berjudul From yang rilis tahun 2022 kemarin. Bercerita tentang sekumpulan orang yang terjebak di sebuah kota misterius. Tempat tersebut tampak normal saja di pagi hari. Namun suasana akan berubah menjadi mencekam saat malam tiba. Mereka harus bersembunyi dan menutup semua pintu dan jendela karena segerombolan monster berpenampilan seperti manusia muncul dan ingin menghabisi mereka. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang sheriff bernama Boyd Stevens sedang berjalan, membunyikan bel sebagai tanda waktu beranjak malam. Penduduk kota pun masuk ke rumah dan menutup semua pintu dan jendela mereka. Tidak lupa memastikan sebuah benda tergantung di setiap pintu rumah. Pada malam hari, situasi di tempat ini akan berubah menjadi mencekam karena teror makhluk mengerikan yang menyerupai manusia. Frank yang merupakan salah satu penduduk di sana sedang tidak sadarkan diri karena mabuk. Pemilik bar berusaha membangunkannya tapi gagal. Frank! Istri dan putrinya, Megan, menunggunya pulang ke rumah karena waktu sudah malam. Ketika hendak tidur, Megan mendengar suara dari luar jendelanya. Lauren yang sedang mengunci pintu naik memeriksa keadaan putri satu-satunya tersebut. Sang anak akhirnya terpengaruh dari makhluk di luar jendela yang menyerupai sosok nenek-nenek. Dia pun membuka jendelanya yang membuat mereka berdua meninggal secara tragis. Scene beralih pada sebuah keluarga yang melakukan perjalanan. Di jalan, sang kakak menceritakan sebuah cerita pada adiknya, Ethan. Dia mengatakan kalau Norman meninggal dimakan monster yang membuat Ethan menangis. Tabitha ke belakang menenangkan putranya dengan mengatakan kalau Norman tidak mungkin mati, karena monster tidak nyata. There's no such thing as monsters, honey. Kembali pada Frank yang pulang ke rumah setelah pagi hari. Di sana orang-orang sudah berkumpul depan rumahnya. Awalnya Frank bercanda dan mengatakan kalau Lauren membuat sarapan untuk warga. Sampai sheriff keluar dari dalam rumah dan menamparnya. It got late and I didn't... Stephen marah pada sikap Frank yang minum-minum dan melupakan kewajibannya melindungi keluarganya. Dia menyeret Frank masuk melihat istri dan anaknya yang sudah tidak bernyawa. Dia menyuruh Kenny mengunci Frank di sana. Lock him up. Stephen lalu pergi menemui putranya yang tinggal di koloni. Tempat tersebut dipimpin atau diatur oleh Donna. Di sini putranya sedang melukis kekasihnya, Fatima. Stephen datang dan menyuruhnya pergi ke pemakaman Lauren dan Megan untuk memberi hormat. Namun Alice mengatakan kalau dirinya sibuk. Look, I'm a little busy, so that's all. Next diperlihatkan keluarga Jim yang terpaksa menghentikan mobilnya karena sebuah pohon besar yang roboh menghalangi seluruh jalan. Mereka juga melihat sekumpulan gagak berterbangan. Saat berputar, mereka tidak menemukan jalan raya atau tanda jalan apapun. Mereka lalu menemukan sebuah kota yang aneh, di mana semua ban mobil kempes. Why are all the tires flat? Keluarga Jim juga melewati tempat pemakaman Lauren dan putrinya. Semua warga kota melihat ke arahnya. Saat Jim turun dan mendekat, Stephen menyuruh para warga lain untuk diam dan pergi. Dia dan Kenny yang akan mengurusnya. Kenny and I'll handle it. Dan benar saja tidak ada seorang pun yang mau menjawab Jim. Stephen lalu mendekatinya dan bertanya apa yang bisa dia bantu. Jim bertanya arah ke jalan raya. Stephen menyuruhnya untuk terus berjalan ke arah bukit dan dia akan melihatnya. You'll see. Apology. Jim dan keluarganya kembali melanjutkan perjalanan mereka. Julie lagi-lagi mengganggu sang adik. Dia mengatakan kalau burung gagak akan memburunya. Dia akan masuk ke kamar Ethan dan menyakitinya. Tabitha kembali menenangkan putranya. Dia mengatakan kalau yang mereka lihat tadi itu bukan burung gagak, melainkan burung pelatuk. An unkindness of ravens. Tak lama berselang, mereka melihat kalau telah kembali ke tempat yang sama. Jim bertanya pada gadis yang sedang berjalan, namun dia tidak menjawab dan langsung pergi. Nathan yang mau ke gudang melihat keluarga Jim yang masih berkeliling mencari jalan. Sarah mengatakan kalau ini bagian yang terburuk, saat kau masih berharap menemukan jalan untuk pulang. You still expect to find the road that takes you home? Keluarga Jim terus saja kembali ke tempat tersebut. Jim akhirnya memutuskan untuk berputar arah. Namun sebuah mobil melaju ke arahnya dengan kencang dan hampir menabrak mereka. Jim dengan cepat menghindar namun mobilnya jatuh dan terbalik. Istrinya pingsan, dia dan Julie baik-baik saja, namun kaki Ethan tertusuk sesuatu. Di tempat lain, Stephen dan Kenny sedang memasang paku strip sambil berharap kalau mobil Jim merupakan mobil terakhir yang masuk ke kota tersebut. Tak lama berselang, mereka melihat pria terluka datang meminta bantuan. Pria ini mengatakan kalau terjadi kecelakaan. Stephen menyuruh Kenny membawanya ke klinik dan dia bergegas menuju tempat kecelakaan. And go, Kenny, hurry up! Okay. Di klinik, Christy juga berpikir seperti Kenny. Kalau Toby salah satu orang dari mobil van, yang ternyata ada mobil lain yang datang. Stephen yang sudah di sana melihat mobil terbalik. Everybody in there okay? Dia berkenalan dan menenangkan Jim yang panik.
Stephen masuk dan membantu Julie keluar. There you go. Good girl. Good job. Next diperlihatkan Pastor Kathy dan Christy. Dia melihat Alice menaruh bunga di makam Lauren dan Megan. Pastor Kathy mengatakan kalau terjadi sebuah kecelakaan. Mobil van bertabrakan dengan mobil lain dan mereka butuh bantuan. Alice yang belum paham meminta penjelasan, namun Kenny menyuruhnya langsung naik. Mereka tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan karena sebentar lagi gelap. Dia pun langsung naik. Saat sampai di sana, Christy melihat Jet dan memeriksanya. Sedangkan Kenny dan Alice membantu Jim dan keluarganya. Di sini Christy menjelaskan pada Stephen kalau kaki Ethan dalam kondisi stabil, namun kaki meja menusuk pahanya dan mereka tidak bisa menariknya begitu saja. Stephen bertanya pada Christy, berapa lama waktu untuk mengobati Ethan? Dia mengatakan kalau setidaknya dia butuh waktu 1 jam. I don't know, at least an hour. Kenny datang menjelaskan kalau waktu mereka tinggal 40 menit. Stephen kembali bertanya pada Christy apa dia bisa mengobati Ethan di mobil, sambil menunjukkan benda yang selalu mereka gantung di pintu. Meski belum yakin apa benda tersebut akan bekerja di mobil, tapi Christy akan melakukannya. Dia mengatakan kalau ini akan berhasil. Very important to keep him flat, okay? Tabitha yang panik mencari Ethan ditenangkan oleh Jim. Dia menjelaskan kalau Ethan baik-baik saja. Dia terjebak di mobil, tapi di sana sudah ada dokter yang akan membantunya keluar. Stephen menyuruh mereka segera pergi. Dia mengatakan kalau tidak memiliki cukup waktu untuk menjelaskan. Dia meminta Jim mendengarkannya. Stephen mengatakan kalau hutan tidak akan aman saat gelap. I don't want to bury any more kids. Stephen menyuruh putranya membuka borgol Jet. Alice mengatakan kalau tindakan ayahnya merupakan tindakan bunuh diri. Stephen memintanya untuk menjaga yang lain. Sedangkan Tabitha kembali meyakinkan suaminya. Dia mengatakan kalau mereka harus mengeluarkan Thomas dan pergi dari sana. Dia menyebut nama putranya yang telah meninggal. Jim menjelaskan kalau Ethan yang terjebak di mobil. Ethan's the one stuck in the RV. Tabitha meminta maaf. Dia mengatakan kalau dia tidak percaya pada orang-orang di sana. Dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Namun Jim tetap menyuruhnya pergi bersama Julie ke kota. You gotta go. Come on. Let's go. Stephen masuk ke van. Dia menggantung jimat dan menutup pintu menggunakan selimut. Jim yang melihatnya bertanya apa yang dia lakukan. Stephen menjelaskan kalau dia membuat agar van tetap aman. Doing my best to keep the RV safe. Di jalan, mobil yang membawa Tabitha dan yang lainnya menginjak paku strip yang Kenny tinggalkan. Pastor Kathy mengatakan kalau mereka bisa ke rumah koloni. Kenny meminta Tabitha dan Julie untuk lari secepat mungkin. Dia juga menyuruhnya untuk tidak mempedulikan apa yang mereka lihat dan dengar. No matter what you hear, you do not stop. You understand? Kembali pada Jim yang bertanya apa maksud dari perkataan Stephen sebelumnya yang membuat mobil tetap aman. Saat ingin menjelaskan, Ethan sadar dan memanggil ayahnya. Hi, honey. Film diakhiri dengan diperlihatkan Stephen yang mengatakan kalau mereka datang. Para monster yang menyerupai manusia pun mendekat ke mobil dan mengelilingi mereka. Yap, mungkin segitu dulu pembahasan pada video kali ini. Kita akan lanjut alur ceritanya di next video. Bye-bye.